Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal teknis atau soal situational judgment test pada soal P3K Guru. Nah, di sini Bapak Ibu kita akan bahas soalnya secara rinci, kemudian kita berikan alasan-alasan kenapa kok kita pilih jawaban yang tepat itu yang kita pilih nanti. Baik Bapak Ibu, kita akan bahas soal yang pertama. Anda melihat seorang siswa sering mengejek temannya dengan kata-kata kasar dan membuatnya merasa tidak nyaman. Beberapa siswa lain mulai mengikuti perilaku tersebut. Apa tindakan terbaik yang Anda lakukan? Nah, di sini Bapak Ibu kita lihat subjeknya. Di sini kita melihat seorang siswa yang mengejek temannya. Nah, kalau kita melihat perilaku siswa yang mengejek temannya, Bapak Ibu, maka kita harus memberikan tindakan terhadap yang dilakukan oleh seorang siswa ini. Jadi, fokus kita menyelesaikan permasalahannya adalah bagaimana agar siswa yang mengejek itu tidak melakukan hal yang sama. Nah, jadi tindakan terbaik kita yang dapat kita lakukan ketika teman yang lainnya mulai mengikuti adalah yang mana? Apakah A, mengajak siswa yang diejek untuk bersabar dan memaafkan perilaku temannya? Jawaban A, Bapak Ibu, pasti kita akan eliminasi karena di sini fokus permasalahannya bukan pada siswa yang menjadi korban. Nah, kalau kita eh, meminta siswa yang menjadi korban yang diejek itu untuk bersabar, nah ini artinya kita membiarkan siswa yang mengejek itu untuk melakukan perilakunya yang tidak baik tersebut. Nah, jadi fokus penyelesaian permasalahannya di sini Bapak Ibu tidak tepat. Jadi jawaban A kita akan eliminasi. Kemudian untuk jawaban B, menegur siswa tersebut di depan kelas agar tidak ada yang meniru perilaku negatifnya. Jawaban B, Bapak Ibu Guru, ini kurang tepat. Kenapa? Ini Bapak Ibu kurang tepat karena kalau kita menegur di depan kelas, ini tidak etis kita lakukan sebagai guru. Maka oleh sebab itu, jawaban B kita akan eliminasi. Jawaban C, mengabaikan kejadian tersebut karena menganggap itu hanya candaan antar teman. Nah, kalau kita mengabaikan berarti kan bukan sebuah tindakan, Bapak Ibu. Kita membiarkan perilaku yang buruk tersebut dilakukan oleh siswa itu. Nah, maka ini kurang tepat. Jawaban C kita akan eliminasi. Jawaban D, mengajak siswa yang melakukan perundungan untuk berbicara secara pribadi dan memberikan pemahaman tentang dampak buruk perbuatannya. Jawaban D, Bapak Ibu, kita akan simpan. Kemudian jawaban E, memindahkan korban ke kelas lain agar tidak mengalami perundungan lagi. Nah, kalau kita memindahkan korban kepada di kelas lain, Bapak Ibu, ini sama artinya kita membiarkan perilaku yang dilakukan oleh si perundung tersebut karena kita tidak menindaklanjuti kesalahannya. Maka jawaban E ini kita eliminasi. Nah, jawaban yang paling tepat di sini adalah jawaban D. Kita mengajak siswa yang melakukan perundungan itu untuk kita tangani, Bapak Ibu, berbicara secara pribadi, memberikan pemahaman tentang dampak buruk perbuatannya. Kita lanjut ke soal berikutnya di sini. Seorang siswa di kelas Anda sering mengintimidasi teman-temannya dengan mengambil barang tanpa izin dan mengancam mereka jika melapor. Beberapa siswa mulai merasa takut. Apa yang Anda lakukan? Di sini Bapak Ibu ada seorang siswa di kelas kita itu sering mengintimidasi teman-temannya dengan cara mengambil barang milik temannya, kemudian kalau mereka akan melapor, mereka akan diancam. Nah, maka tindakan kita sebagai guru Bapak Ibu tentu harus menindaklanjuti terhadap perilaku buruk ini. Nah, maka jawaban yang tepat adalah yang mana? Apakah A, membiarkan situasi tersebut karena siswa lain perlu belajar membela diri sendiri? Jawaban A pasti kita akan eliminasi Bapak Ibu. Karena kita membiarkan berarti kita tidak menanganinya. Jawaban B, mengumpulkan seluruh siswa dan membahas tentang pentingnya menghormati hak teman-teman mereka tanpa menyebutkan nama yang bersalah. Nah, jawaban B, Bapak Ibu, kalau kita lihat subjeknya di sini, subjeknya adalah seorang siswa. Nah, maka kalau subjeknya seorang siswa, Bapak Ibu, maka untuk penyelesaian masalahnya ya kita fokus pada seorang siswa tersebut.
tidak kepada seluruh siswa di sini. Nah, kalau nanti di dalam soal subjeknya seluruh siswa, baru kita selesaikan dengan cara melibatkan semua siswa tersebut. Nah, maka jawaban B, Bapak Ibu, kita akan eliminasi. Jawaban C, langsung melaporkan siswa tersebut kepada kepala sekolah agar mendapatkan sanksi. Jawaban C, Bapak Ibu, pasti kita akan eliminasi karena tidak tepat, Bapak Ibu, kalau kita laporkan kepada kepala sekolah. Kenapa tidak tepat? Kalau sudah kejadiannya di dalam kelas kita, Bapak Ibu, maka itu merupakan tanggung jawab kita. Nah, kalau di dalam kelas merupakan tanggung jawab kita, maka kita tidak boleh menyerahkan tanggung jawab kepada orang lain. Siapa orang lain di sini? Yaitu kepala sekolah. Nah, maka oleh sebab itu jawaban C ini kita akan eliminasi. Kemudian jawaban yang D. Segera mengajak siswa tersebut berbicara secara pribadi untuk mengetahui alasan perilakunya dan memberikan bimbingan. Jawaban D kita akan simpan, Bapak Ibu. Itu merupakan cara yang etis yang dapat kita lakukan sebagai guru dan memberikan bimbingan kepada siswa kita. Jadi kita langsung yang memberikan bimbingan, Bapak Ibu, ya, bukan kita serahkan kepada orang lain. Jawaban E, mengajak siswa tersebut untuk bertemu dengan orang tuanya dan menceritakan peristiwa yang terjadi dan mendiskusikan solusinya. Jawaban E, Bapak Ibu, ini kurang tepat ya, karena di sini Bapak Ibu melibatkan orang tua, padahal itu sudah terjadi di dalam kelas kita, maka kita sendiri, Bapak Ibu, yang menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, maka jawaban yang paling tepat di sini adalah jawaban D. Kita mengajak siswa tersebut berbicara secara pribadi dan Bapak Ibu memberikan bimbingan kepadanya. Oke. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, Bapak Ibu. Saat istirahat, Anda melihat ada sekelompok siswa yang mengolok-olok seorang teman mereka karena penampilannya. Siswa tersebut terlihat sedih dan menjauh. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? Nah, ketika Bapak Ibu, ketika ada sekelompok siswa, nah jadi di sini subjeknya sekelompok siswa, maka nanti ketika kita memberikan solusinya, Bapak Ibu, maka kita harus melibatkan sekelompok siswa ini untuk menyelesaikan dari permasalahan mereka, yaitu terkait dengan mengolok-olok seorang teman. Nah, jadi kita sesuaikan dengan subjek nanti di dalam soal, Bapak Ibu, ya. Kalau sekelompok ya kita menyelesaikannya dan melibatkan semua kelompok tersebut untuk menyelesaikan permasalahan, Bapak Ibu, ya. Maka jawaban yang tepat dari soal ini adalah yang mana? Apakah A, menegur kelompok siswa tersebut dan memberikan sanksi agar tidak mengulanginya? Baik, jawaban A boleh kita simpan dulu, Bapak Ibu, karena di sini Bapak Ibu libatkan semua siswa tersebut yang ada di dalam kelompoknya. Yang B, mengajak korban untuk berbicara, memberikan dukungan dan mencari cara agar dia lebih percaya diri. Jawaban B, Bapak Ibu, kita pasti akan eliminasi karena di sini sama artinya kita membiarkan sekelompok siswa itu untuk melakukan perilaku mengolok-oloknya. Ya. Jadi Bapak Ibu, terkait dengan permasalahannya yang paling utama kita lakukannya bagaimana agar permasalahan tersebut tidak terulang lagi. Nah, kalau Bapak Ibu fokus hanya pada korbannya, nanti Bapak Ibu itu akan mengancam bahwa permasalahan yang sama dapat terulang kembali. Maka oleh sebab itu jawaban B kita akan eliminasi. Yang C, membiarkan saja karena perundungan seperti itu sering terjadi dan bagian dari kehidupan sosial. Pasti salah ya kalau kita membiarkan. E, langsung mengadakan sesi pembelajaran tentang anti-bullying di kelas tanpa menyinggung kasus yang terjadi. Jawaban D boleh kita simpan, Bapak Ibu. Yang E, melaporkan peristiwa tersebut kepada guru BK. Nah, Bapak Ibu jangan pernah menyerahkan tanggung jawab kepada orang lain ya. Apalagi kalau di sini kepada guru BK. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya jawaban yang paling baik itu Bapak Ibu tanpa ada sanksi ya. Lebih baik menggunakan kata konsekuensi di sini. Nah, jadi jawaban A ini kita anggap atau kita ganti ya dengan sanksi ini memberikan konsekuensi saja ya. Konsekuensi agar tidak mengulanginya lagi ya. Jadi nanti Bapak Ibu hindari memilih jawaban yang memberikan sanksi. Oke? Nah, jadi kalau kita ganti yang ini Bapak Ibu, maka jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang A.
Nah, Bapak Ibu Guru, di bulan April nanti kami membuka bimbel P3K Guru tahap 2 tahun 2025. Ini merupakan batch yang ketiga yang kami laksanakan di tahun 2025 ini. Bapak Ibu dapat mengikuti bimbelnya dengan cara ketik daftar PPPK Guru, kirim ke WA kami di 081803358023. Bapak Ibu, nanti kami akan masukkan ke dalam grupnya. Bapak Ibu akan kami berikan jadwal bimbel, kemudian pembayaran dari tanggal 12 Maret sampai nanti terakhir pada 2 April, dan pelaksanaan bimbel dari tanggal 2 sampai dengan 15 April. Di soal ini kita bahas soal teknis yang berupa SJT, kemudian manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Lebih dari 15 tryout Bapak Ibu, tepatnya saat ini ada 27 tryout yang kami akan berikan kepada Bapak Ibu untuk dikerjakan. Nah, untuk jadwalnya Bapak Ibu dapat dilihat di sebelah kanan ini ya, untuk jadwal rincinya. Pelaksanaannya nanti pada pukul 19.00 sampai dengan 21.00 WIB. Untuk mengecek testimoni, Bapak Ibu dapat mengunjungi website kami yang ada di sini. Sudah Bapak Ibu klik ya di kolom komentar, juga di kolom deskripsi juga Bapak Ibu ada ya, tinggal diklik saja. Kemudian Bapak Ibu, untuk e-book juga kami sediakan, harganya hanya Rp50.000 saja. Soalnya sudah terakurat Bapak Ibu di dalam e-book ini. Kemudian untuk bimbel silahkan Bapak Ibu WA ke 081803358023. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.